Ya, sahabat, portal kabarbursa.com fokus pada aksi pembelian kembali saham alias buyback PT Medco Energi International Tbk senilai 25 juta dolar Amerika atau setara dengan 412,5 miliar rupiah. Buyback saham itu berlangsung di tengah anjloknya laba bersih mencapai 75%. Banyak kalangan menilai Medco sedang berupaya menjaga persepsi pasar. Lantas seperti apa portal kabar bursa mengulasnya? Langsung saja kita tanyakan kepada asisten redaktur Muhammad Alpin Pulungan. Halo, selamat sore Alpin. Halo, selamat sore Maria. Ya, Alpin, apakah buyback saham Medco ini menjadi salah satu strategi manuver Medco atau bagaimana redaksi kabar bursa melihat hal ini? Ya, terima kasih Maria sebelumnya mau menginformasikan sorotan utama Insight Emiten kabar bursa pekan ini, khususnya itu ya rubrik premium itu mengangkat soal PT Medco Energi Internasional Tbk atau METS gitu ya. Eh, Semua informasi yang dibahas kabar bursa di sini itu mencakup data teknikal, laporan keuangan, sampai analisis valuasi saham. Itu disajikan dengan lengkap dan bisa dibilang Insight Emiten kabar bursa yang versi langganan gitu ya, versi premium ini itu bisa menjadi pertimbangan serius buat investor untuk mengambil keputusan gitu. Nah, kita kembali ke soal Medco Energi. Buyback ini kita tahu ya, mereka itu mengajukan pembelian kembali saham atau istilahnya itu adalah buyback senilai 20 setara dengan rupiah. Nah, setelah sebelumnya Medco Energi itu pada bulan apa, bulan Februari atau Maret kalau tidak salah, dari angka itu. Tapi kemudian direvisi angkanya menjadi 25 juta. Nah, waktunya yang menarik itu adalah dilakukan di tengah laba bersih Medco Energi yang pada kuartal 1 2025 ini turun signifikan sebesar 75%, Maria. Jadi, ini sebenarnya buyback ini strategi gitu ya. Ketika mereka mengalami tekanan finansial dan kemudian manajemen perusahaan untuk melakukan buyback, itu semacam sinyal ke pasar untuk mengatakan, woi, kami ini masih kuat gitu loh, kami tetap bisa menjaga harga. Jadi fungsinya buyback itu nanti adalah untuk mendongkrak harga saham itu sendiri yang sebenarnya sudah undervalued atau harganya itu di bawah buku perusahaan gitu. Seperti itu Maria. Ya, Alpin, lalu bagaimana dengan kinerja Medco selama ini? Ya, kalau kita lihat secara sektor gitu ya, Medco Energi ini punya 3 lini bisnis utama. Ada migas, minyak dan gas maksudnya gitu ya. Kemudian ketenaga listrikan, dan yang ketiga itu adalah tambang mineral lewat entitas asosiasi BUMN, namanya itu PT Aman Mineral Tbk atau Aman gitu kode sahamnya itu. Nah, dua yang pertama ini kalau kami melihat laporan keuangannya itu masih menyala ya. Di sektor migas misalnya itu produksi pada kuartal 1 2025 itu tetap stabil di kisaran 148,5 ribu barel setara minyak per hari. Nah, ini angka ini hanya turun tipis sebesar 2,5% secara kuartal. Jadi dari kuartal 4 2024 ke kuartal 1 2025 itu turun 2,5%. Meskipun masih mencetakkan laba. Kemudian harga jual minyak juga bertahan di level 72 per barel. Dan gasnya itu bertahan di harga 7,1 USD per MMBTU. Nah, sementara itu, Maria, kalau dilihat di sektor ketenaga listrikan, Medco ini mencatatkan kenaikan penjualan dari 990 gigawatt hours di kuartal 4 2024 menjadi 1038 gigawatt hours pada kuartal ini, kuartal 1 2025. Nah, artinya dua mesin Medco ini masih jadi penyokong utama arus kas nih ya, untuk keuangan Medco Energi. Nah, satu mesin lagi yang sebenarnya menjadi bisnis utama Medco Energi itu mengalami kontraksi besar gitu ya, karena mereka ini tidak memiliki, sebenarnya Medco Energi ini perusahaan minyak dan gas fokus ya, mereka tidak memiliki tambang. Jadi, tapi karena mereka memiliki saham sebesar 22% gitu ya di PT Aman Internasional, jadi ketika entitas BUMN ini mengalami kerugian, maka itu juga dihitung sebagai kerugiannya Medco Energi. Nah, di awal 2005 itu kondisinya berbalik gitu ya. Aman itu mengalami rugi bersih sebesar 29 juta US dollar. Kalau mau tahu lebih lengkap ya kenapa bisa rugi, apa penyebabnya dari sisi produksi emas dan tembaga,
teman-teman investor bisa membaca langsung di versi berlangganan Kabar Bursa Pro. Itu Maria. Ya Alvin, selain informasi mengenai Medco tadi, apa saja yang menjadi top pencarian dari pembaca portal Kabar Bursa untuk sepanjang hari ini, Alvin? Ya, hari ini salah satu artikel yang paling banyak dibaca adalah soal 6 kebijakan pemerintah yang berubah arah di tengah jalan. Di situ kami mengulas bagaimana sejumlah janji atau kebijakan strategis pemerintah, mulai dari subsidi listrik, ekspor beras, sampai izin tambang untuk ormas itu mengalami belokan arah secara tiba-tiba. Topik ini ramai dibaca karena menyentuh isu-isu krusial yang berdampak langsung ke masyarakat gitu ya. Seperti tadi diskon tarif listrik yang sudah dijadwalkan, hingga belum terrealisasinya program Kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Kalau mau lebih lengkap, datanya bisa telusuri langsung di portal kabarbursa.com dan ini versi gratis. Baik, terima kasih Alvin untuk informasinya dan selamat bertugas kembali Alvin. Terima kasih Maria.